Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Sarkomer kali ini akan membahas materi terkait dengan analisis butir soal. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, jadi dalam menganalisis butir soal itu tidak lepas dari yang namanya adalah analisis kualitas soal tes. Nah, analisis kualitas soal tes ini dibedakan menjadi dua ya. Jadi yang analisis secara kualitatif atau teoritik dan analisis secara kuantitatif atau empiris. Selanjutnya, analisis secara kualitatif atau teoritik itu meliputi analisis materi, kemudian analisis konstruksi, dan analisis bahasa. Sedangkan analisis kuantitatif atau analisis empiris itu meliputi analisis uji coba lapangan, di mana sering dilakukan atau contohnya itu adalah saat menyusun skripsi seperti itu ya, kan ada yang namanya uji coba soal untuk mengukur daya sukar, kemudian validitas, reliabilitas, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam analisis kuantitatif atau analisis empiris. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu terkait dengan analisis kualitatif atau analisis teoritik. Nah, kan ada tiga cara analisis, yaitu menganalisis materi, kemudian menganalisis konstruksi, dan menganalisis bahasa. Nah, kita bahas dulu yang analisis materi. Nah, dalam analisis materi, itu yang dibahas itu adalah apakah butir soal itu sudah sesuai dengan kompetensi yang dipelajari, kemudian apakah sudah sesuai dengan jenjang kemampuan berpikir siswa. Seperti yang kita tahu dalam teori Piaget itu kan menunjukkan ada beberapa jenjang pikiran ya. Ada jenjang cara berpikir, ada yang namanya operasional konkret, kemudian ada yang namanya operasional formal, ada sensori. Nah, itu apakah materinya itu sesuai dengan jenjang kemampuan berpikir siswa. Kemudian yang ketiga itu adalah apakah kunci jawaban itu sesuai dengan isi pokok soal. Ini soal ya teman-teman, bukan sial. Jadi yang dibahas itu adalah tiga komponen itu. Nah, tiga komponen itu nantinya itu akan mengarahkan kepada hal-hal yang harus dipenuhi, itu adalah butir soal itu harus sesuai dengan indikator. Kemudian hanya ada satu jawaban yang benar, dan yang ketiga itu adalah pengecohnya homogen dan berfungsi. Seperti itu. Nah, kita akan bahas ke analisis kualitatif dari segi konstruksinya. Nah, jadi dari segi konstruksinya itu adalah yang diperhatikan itu tentang teknik penulisan butir-butir soal. Apakah sudah sesuai dengan kaidah penulisan soal yang baik? Nah, seperti apa kaidah penulisan soal yang baik itu? Nah, jadi yang di blok kuning itu adalah kaidah penulisan soal yang baik. Ada 8 ya, ada 7 kaidah penulisan soal yang baik. Yang pertama itu adalah pokok soalnya harus jelas. Kemudian yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban hanya yang diperlukan, sehingga jawabannya itu tidak terlalu melenceng dengan soalnya. Misalnya soalnya itu membahas tentang makhluk hidup ya. Makhluk hidup yang bisa fotosintesis, yang bisa melakukan fotosintesis misalnya. Nah, kemudian ada pilihan opsi A sampai D. Nah, A sampai C-nya itu menunjukkan makhluk hidup semua ya. Misalnya yang A itu hewan, kemudian yang B itu tumbuhan, yang C itu manusia. Kemudian misalnya yang D itu bakteri. Nah, yang E itu adalah batu. Nah, itu kan jelas salah ya. Karena batu itu kan bukan termasuk ke dalam makhluk hidup seperti itu. Jadi jawabannya itu sebisa mungkin itu adalah pilihan jawaban yang sesuai dengan yang tidak terlalu jauh dari kata kunci yang ada pada soal. Seperti itu adalah maksud dari komponen yang B. Kemudian komponen yang C atau kaidah penulisan yang C atau yang ketiga itu adalah pokok soal jangan mengandung pernyataan negatif ganda. Negatif ganda itu adalah jangan, kemudian bukan, melainkan. Nah, itu kata-kata yang negatif ya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah yang benar, sehingga pilihan jawabannya itu harus sebisa mungkin itu serumpun seperti itu. Jadi kalau makhluk hidup ya semuanya makhluk hidup semua, sehingga tidak terlalu ketara mana yang benar ya, atau mana yang menjadi pengecohnya seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah jawaban homogen dan logis segi materi. Kemudian yang keenam itu adalah gambar atau grafiknya jelas dan berfungsi. Jangan sampai gambar yang digunakan sebagai soal itu gambarnya misalnya tidak jelas atau menimbulkan makna ganda atau ambigu. Kemudian yang ketujuh itu adalah pilihan jawaban disusun berdasarkan urutan besar kecilnya atau kronologis waktu.
Kecuali kalau pilihan jawaban itu memang disuruh menyusun ya, seperti susunlah sebuah kalimat menjadi paragraf. Nah itu kan boleh jadi acak, namun kalau tidak itu harus disusun ya, dari yang besar dulu ke kecil atau dari kecil ke besar. Lalu biasanya itu yang kecil ke besar ya, atau disusun berdasarkan kronologis waktu. Kemudian yang terakhir itu adalah panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Jadi jangan sampai ada yang misalnya rata-rata itu adalah 10 kata. Nah itu berarti kalau bisa pilihan dari A sampai E itu sekitar 8 sampai 10 kata, hampir menyerupai. Jangan sampai ada yang hanya terdiri atas 2 kata. Nah itu kan jumlah katanya saja sudah selisih jauh seperti itu ya, sehingga kan kemungkinan jawabannya itu kan menjadi tidak homogen lagi seperti itu. Itu adalah analisis secara kualitatif pada aspek konstruksi. Kemudian analisis kualitatif yang ketiga itu adalah dari segi bahasa. Artinya yang dianalisis itu terkait dengan apakah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, apakah menggunakan bahasa yang komunikatif, kemudian jangan mengulang kata atau frase yang bukan satu pengertian, dan menggunakan istilah yang baku. Ini baku ya teman-teman, baku. Oke. Nah kita lanjut ke analisis kualitas soal yang secara empiris atau kuantitatif. Nah itu ada banyak ya. Yang pertama itu adalah tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran itu biasanya kan dianalisis pada uji coba soalnya. Itu jika menunjukkan kurang dari 0,3 itu menunjukkan sukar, kemudian antara 0,3 sampai dengan 0,8 itu menunjukkan kategori yang sedang, lalu di atas 0,8 itu menunjukkan kategori yang mudah. Kemudian dianalisis pula terkait dengan daya beda. Daya beda itu adalah untuk membedakan antara kelompok tinggi itu tapi harus bisa membedakan antara kelompok yang tinggi dan kelompok yang rendah seperti itu. Kemudian keberfungsian alternatif pilihan jawaban atau keberfungsian pengecoh jika minimal 5% dari siswa memilih jawaban. Jadi pengecohnya itu bisa berfungsi jika minimal 5% dari uji coba siswa itu memilih jawaban pada option tersebut. Kemudian ada yang namanya omit, yaitu proporsi siswa tidak menjawab soal. Itu maksimal itu adalah 10%. Jadi kan ada yang kadang-kadang siswa itu kan mengkosongi jawabannya, itu paling enggak itu maksimal 10%. Kemudian yang terakhir itu adalah validitas dan reliabilitas. Validitas itu menunjukkan jika instrumen itu harus sesuai dengan apa yang hendak diukur. Sedangkan reliabilitas itu menunjukkan adanya keajekan atau kemantapan, ketetapan, dan homogenitas putus soal yang akan dipakai maksudnya kalau misalnya soal ini dipakai di kelas pagi dan soal ini dipakai di kelas yang diajarkan siang atau sore hari, itu menunjukkan hasil yang sama, itu namanya adalah reliabilitas. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Setelah dilakukan ujian akhir semester dengan tes objektif, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal pilihan ganda yang disusun oleh guru. Butir soal yang disusun memiliki daya beda yang baik. Daya beda dimaksudkan untuk, jawabannya itu adalah yang C ya, yaitu untuk membedakan kelompok pandai dan kelompok yang kurang pandai. Pembahasannya, daya beda butir soal adalah indeks yang menggambarkan tingkat kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok yang pandai dari kelompok yang kurang pandai. Interpretasi daya beda selalu dikaitkan dengan kelompok peserta tes. Soal berikutnya, alternatif pilihan jawaban salah atau pengecoh distraktor dalam suatu butir soal pilihan ganda dikatakan baik jika jawabannya itu adalah yang pembahasannya. Alternatif pilihan jawaban yang salah sering disebut dengan istilah pengecoh. Alternatif pilihan jawaban dalam suatu butir soal dikatakan berfungsi jika semua pilihan jawaban tersebut dipilih oleh peserta tes dengan kondisi di mana jawaban yang benar lebih dipilih daripada alternatif pilihan jawaban yang lain. Pengecoh berfungsi jika paling sedikit 5% dari peserta tes memiliki jawaban tersebut. Oke. Sehingga ini jawabannya yang lebih tepat itu adalah yang B ya. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. Ini bukan yang B ya. Jawabannya itu adalah yang D. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Analisis kualitas soal tes pilihan ganda secara teoritis pada aspek bahasa antara lain. Ya, jawabannya itu adalah yang B, yaitu soal dapat dipahami dengan mudah. Pembahasannya, analisis kualitas soal tes dari aspek bahasa
Itu adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dimengerti. Kemudian yang ketiga adalah pilihan jawaban, jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Yang terakhir adalah menggunakan istilah baku. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang B. Kalau kita bahas satu persatu, soal harus sesuai dengan indikator, itu menunjukkan adanya pembahasan kualitas dari segi ini ya. Soal harus sesuai dengan indikator, itu berarti dari segi materi. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Kemudian butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Ini ketika ini menunjukkan aspek konstruksi. Ya, kita lihat lagi pembahasannya. Nah, pada ini kan, pada konstruksi itu kan membahas dari ini A sampai F. Kemudian dari segi bahasnya ini ya. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya. Oke, soal berikutnya. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu jawabannya A ya, yaitu dari segi materi ya. Secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan aspek materi. Yang pertama itu adalah butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Kemudian yang kedua itu adalah hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian yang ketiga itu adalah pengecernya homogen dan berfungsi. Sehingga pada kasus dalam soal ini menunjukkan pilihan jawaban yang A. Soal berikutnya, Pak Udin menemukan beberapa peserta didiknya yang prestasinya bagus, selalu mencoret-coret buku catatan dengan berbagai ilustrasi, sehingga tidak pernah rapi dan terkesan kotor. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah, jawaban mana yang paling tepat? Jawabannya itu adalah yang B, yaitu memberikan catatan penilaian dari aspek kerapian. Pembahasan bentuk penilaian meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ketiganya harus termuat dalam RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Prestasi yang bagus dari aspek pengetahuan, sedangkan pemberian catatan terhadap kerapian adalah aspek keterampilan. Soal yang berikutnya. Guru akan melakukan analisis kualitas perangkat soal tes hasil belajar dengan mempertimbangkan pada kesesuaian indikator, penggunaan tabel atau gambar, serta penggunaan istilah baku. Hal tersebut secara teoritis telah soal difokuskan pada aspek kesesuaian indikator. Itu menunjukkan aspek materi ya. Ini benar semua. Kemudian penggunaan tabel atau gambar itu menunjukkan aspek konstruksi. Jadi yang ini salah ya. Kemudian penggunaan istilah baku itu adalah aspek bahasa, sehingga ini salah. Oke, jawabannya itu adalah yang B. Berikut ini adalah pembahasannya. Oke. Nah, ini soal yang terakhir ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video Sarkomer terkait dengan pembahasan tentang penulisan butir soal dan analisis kualitas dari butir soal. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.